Presiden Prabowo kembali mendorong penanaman sawit di Papua, teman-teman. Jadi sawit akan ditanam di Papua lagi, teman-teman. Waduh, atas nama apa, swasembada energi, proyek ideologis. Aduh, belum sembuh luka korban bencana yang terjadi di Sumatera akibat deforestasi hutan. Sekarang Presiden Prabowo ingin membuka perkebunan sawit lagi di Papua, teman-teman ya. Dan saya melihat ya ada gap persepsi, ada perbedaan persepsi tentang sawit antara Prabowo dengan Kang Deddy Mulyadi. Ini yang saya suka nih dari Kang Deddy Mulyadi, teman-teman ya. Padahal Kang Deddy Mulyadi itu salah seorang pendukung Prabowo, tapi dalam beberapa hal Kang Deddy Mulyadi itu sering berbeda persepsinya dengan Kang Deddy Mulyadi ya, dengan Prabowo, mohon maaf. Ya, baik, nanti akan saya tampilkan bagaimana pernyataan Presiden Prabowo, Kang Deddy Mulyadi, dan juga saya akan membacakan website dari kompas.com yang menampilkan tulisan dari salah seorang dosen tentang bagaimana masa depan Papua yang terancam ketika hutan akan dibabat lagi untuk ditanami pohon sawit. Tapi sebelum saya tampilkan, jangan lupa di like, komen, dan subscribe lebih dulu karena subscribe itu gratis. Silahkan. A few moments later. Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Juga tebu menghasilkan etanol. Singkong, kasava juga untuk menghasilkan etanol. Sehingga kita rencanakan dalam 5 tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri, swasembada pangan dan swasembada energi. Dengan demikian kita akan menghemat ratusan triliun untuk subsidi, ratusan triliun untuk import BBM dari luar negeri. Saya kemarin ke Aceh, saya ke Sumbar, kemudian ke Sumut. Saya pelajari, ketika dihantam air, dihantam lumpur, kok mudah sekali. Karena tidak ada pohon lagi, yang ada perkebunan sawit. Sawit itu nggak bisa lagi tahan terhadap gelombang, terhadap lumpur, terhadap getaran. Dia bukan pohon untuk melindungi, tapi dia pohon manja untuk dilindungi. Dia ngambil air, dia harus dipupuk. Beda dengan hutan, dia tidak perlu air menghasilkan air, dia tidak perlu pupuk, dia menghasilkan pupuk. Dari situ masyarakatnya tidak punya ketahanan lagi. Kenapa? Lingkungannya tidak ada lagi sumber pangan. Kenapa? Sungainya sudah tercemar. Kebutuhan pokok lingkungannya padi pun udah hampir nggak ada. Semua menjadi homogen. Yang homogen itu berbahaya bagi Indonesia. Saya kasih tahu pada semuanya, kenapa Gubernur Jawa Barat hari ini konsen ke penanaman. Ini penting. Ada kebun teh, tanamin pakai dana APBD. Ada hutan yang kosong, tanamin pakai dana APBD. Saya nggak peduli itu aset siapapun. Karena kepentingan saya cuma satu. Jawa Barat itu kuncinya di alam. Pangandaran ngandelin laut. Bandung, Subang, Purwakarta, Cianjur, Bogor. Yang diandelin apa? Perkebunan. Jadi perkebunannya harus dijaga, hutannya harus dijaga, perhutaninya harus jaga. Jadi kalau perkebunannya terjaga, perhutaninya dijaga, maka satu terlepas dari bencana. Kenapa? Lebih baik Pemda mengeluarkan 20-30 miliar untuk nanam kebun teh yang digunduli. Kenapa? Kalau terjadi longsor, kalau terjadi banjir, biaya recovery-nya lebih dari 100 miliar. Orang nggak ngeh bahwa ini investasi. Orang ke Jawa Barat itu pengen apa? Pengen tidur yang nyenyak, pengen makan yang enak, sederhana. Rumusnya cuma satu, jalana kudu alus, perkebunan naka urus, lalaki jeng awewena marulus, pasti makan jeng gabus tiap sore. Selesai. Grafik itu berhasil berdasarkan data BPS. Setelah saya fokus konsen recovery alam, konsen menyetop studi tour yang anak sekolah nggak boleh, dan orang pesimis terhadap pariwisata, hari ini pariwisata Jawa Barat adalah terbaik selama 5 tahun terakhir. Jadi kalau Pangandaran kerjanya itu cukup jualan pantai, ya nggak usah dirusak pantainya, cukup dibangun jalur kereta api sampai Pangandaran, selesai. Kalau Puncak itu pergi ke puncak karena kebun entehnya jangan dirusak, jaga kebun entehnya, jalannya diperhalus, dibangun keamanan yang baik. Bagaimana cara keamanan baik? Maka sistematika pengamanan kita ditingkatkan. Orang-orang nggak boleh nganggur, harus ada kerjaan. Sederhana. Jadi karena ekonomi kita ini sangat bergantung pada alam dan sangat terletak pada siklus alam, maka menjaga alam adalah kewajiban utama dalam bernegara dan berbangsa. Itulah ciri khas gubernur konten. Jadi ngomongnya terbuka apa adanya. Papua salah satu wilayah yang bisa dijadikan sebagai bagian daripada produksi bahan baku untuk etanol. Swasembada energi yang dimaksud oleh Bapak Presiden adalah
kita harus mengoptimalkan, memaksimalkan seluruh potensi-potensi yang ada di negara kita. Ada fosil, ada nabati. Kan kalau kita bicara tentang B40, B50 itu kan campuran dari FAME. FAME itu kan sawit CPO dengan metanol dicampur dengan solar. Nah, ke depan kalau kita mendorong B50, maka potensi untuk penambahan bahan baku kan semakin tinggi. Di satu sisi untuk bensin impor kita kan masih banyak, maka yang harus kita lakukan adalah membuat program mandatori E10, E20 atau E30, dan itu bahan bakunya kan adalah etanol. Etanol itu dari mana? Dari singkong, dari jagung, kemudian dari tebu dan berbagai bahan baku yang lain. Dan saya pikir Papua salah satu wilayah yang bisa dijadikan sebagai bagian daripada produksi bahan baku untuk etanol. Ya. Kalau penanaman sawit Pak di Papua konkretnya gimana sih Pak? Lahannya udah berapa? Pak Prabowo jangan serakah, jangan merusak hutan yang ada di Papua hanya untuk menanam sawit. Memang sawit memiliki nilai ekonomis, tapi daya rusaknya sangat luar biasa. Pak Prabowo harus belajar dari Sumatera bagaimana hutan dibabat habis, berganti alih fungsi menjadi lahan sawit. Tentunya sawit tidak menyerap air yang sangat banyak ketika datangnya hujan, tapi dia merusak ekosistem yang telah ada. Banyak habitat yang telah dirusak oleh keberadaan sawit ini. Tentunya Pak juga harus tahu bahwa hari ini ribuan orang telah ditemukan tewas. Banyak orang belum ditemukan, bahkan korban banyak berserakan. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, 58 kabupaten kota merupakan saksinya. Bagi Bapak, apakah ini cuma angka? Tentu Bapak harus evaluasi. Demikian. Pak, negara kita sedang dilanda bencana. Banjir, longsor, krisis air, semuanya terjadi saat hutan kita terus ditebang. Tapi pertanyaannya, kenapa di tengah bencana seperti ini, Bapak justru masih memikirkan perluasan sawit di Papua? Padahal Papua adalah paru-paru terakhir di dunia yang kita miliki. Dan hutan Papua bukan lahan kosong, ia menyimpan ekosistem, kehidupan masyarakat adat, dan keseimbangan iklim. Bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk dunia. Dan kalau hutan terus dikorbankan atas nama pembangunan, yang kita tanam bukan kesejahteraan, melainkan bencana di masa depan. Negara seharusnya hadir untuk melindungi yang tersisa, bukan mempercepat kehancurannya. Dan sejarah selalu mencatat satu hal, bencana alam seringkali terjadi bukan karena kegagalan alam, melainkan kegagalan kebijakan. Ya, baik, saya akan membacakan sebuah website berita dari kompas.com yang ditulis oleh Muhammad Aliman Sahmi, salah seorang dosen ilmu ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, teman-teman. Ini tulisan yang saya suka banget ya, teman-teman ya. Judulnya adalah Sawit Swasembada Energi dan Pertaruhan Masa Depan. Ya, oke, kita baca pelan-pelan ya, teman-teman. Ambisi swasembada energi kembali dikibarkan sebagai proyek ideologis besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataannya viral, Prabowo mendorong penanaman sawit di Papua untuk menghasilkan bahan bakar minyak. Di hadapan publik, gagasan ini dibungkus dengan narasi patriotisme ekonomi, mengakhiri impor, menyelamatkan ratusan triliunan rupiah devisa, dan membangun kemandirian nasional. Oh, sangat rasional sekali ya. Sangat hebat sekali kedengarannya ya. Tapi kita baca dulu nih. Di hadapan publik, gagasan ini sekilas argumen tersebut terdengar rasional dan menggugah, seolah menawarkan jalan cepat keluar dari ketergantungan energi yang selama ini membebani negara. Ya, emang rasional sih, oke sih, tapi ya kita harus pertimbangkan dari dampak daripada deforestasi hutan ya. Kita tahu bencana itu pasti terjadi karena pembabatan hutan, termasuk yang terjadi sekarang di Sumatera. Namun, di balik retorika heroik itu tersimpan logika lama yang berbahaya, teman-teman. Swasembada energi direduksi menjadi persoalan teknis substitusi impor, sementara dimensi ekologis dan sosial dipinggirkan. Cara pandang semacam ini mengulang keyakinan bahwa krisis nasional dapat diselesaikan dengan membuka lahan baru tanpa belajar dari kegagalan ekologis di masa lalu, teman-teman ya. Nah, iya dong, cara pandang ini itu seolah-olah menggugas ingin menyelesaikan, ingin membuka lahan baru kan, untuk kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di negara, tapi tanpa belajar dari kegagalan ekologis di masa lalu. Kita lihat Sumatera, ya banyak kebun sawit di sana, hutan-hutan dibabat di sana. Lihat, sekarang terjadi bencana yang begitu besar. Dan pemerintah enggan untuk menetapkan bencana di Sumatera sebagai bencana nasional. Yang menjadi korban orang-orang sekitar gitu loh. Yang menikmati dan memanfaatkan hanya segelintir orang. Kita lanjut baca dulu ya, teman-teman. Energi dalam kerangka ini tidak lagi dipahami sebagai kebijakan publik yang kompleks, ya,
melainkan sebagai alat pembuktian ideologi kekuasaan. Bagi Papua, pernyataan tersebut bukan sekedar wacana pembangunan, melainkan sinyal ancaman yang nyata. Karena mau bagaimanapun nanti yang menjadi korban ketika terjadi bencana di Papua adalah masyarakat Papua. Itu sangat kriminal, sangat tidak manusiawi bagi saya. Ya. Ketika ketika perkotaan membutuhkan energi, devisa, dan lain sebagainya, pangan ya termasuk. Tapi yang menjadi korban adalah masyarakat atau wilayah-wilayah yang pekidulan kalau bahasa ini, yang terpojok atau orang-orang pinggiran gitu ya. Ini kan sangat tidak manusiawi sekali gitu ya teman-teman. Sejarah panjang eksploitasi sumber daya di Indonesia menunjukkan pola yang konsisten. Ketika pusat membutuhkan energi, pangan atau devisa, maka wilayah pinggiran dianggap sah untuk dikorbankan. Ini kan kasihan ya teman-teman. Kasihan sekali. Sangat miris saya mendengar ini. Sumatera dan Kalimantan telah membayar harga mahal melalui deforestasi dan krisis lingkungan berkepanjangan. Kini ketika luka ekologis itu belum sembuh, Papua kembali ditunjuk sebagai medan baru ambisi negara. Masya Allah, tolong Pak Prabowo pertimbangkan lagi Pak Prabowo. Dalam kerangka ideologis Papua, swasembada energi ditempatkan sebagai proyek kedaulatan negara yang nyaris mana itu hilang tuh? Bentar ya. Bentar. Dalam kerangka ideologis Prabowo, swasembada energi ditempatkan sebagai proyek kedaulatan negara yang nyaris tak boleh digugat. Ya, kritik terhadapnya kerap diposisikan sebagai sikap anti nasional atau anti pembangunan. Ini lucu ya, ketika kita mengkritik sebuah kebijakan pemerintah, kita dibilang anti terhadap pembangunan, bahkan kita dikatakan sebagai anak apa, pendukung apa Anies. Wah, gitu loh. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, anti kritik, kemajuan tidak akan terjadi, kemajuan tidak akan terrealisasikan manakala pemerintah tidak autokritik. Ketika pemerintahan anti kritik, kemajuan hanya sebatas slogan, teman-teman. Dan pola-pola seperti ini, pola-pola yang belum hilang di pemerintahan kita. Inilah problem dasarnya. Energi tidak lagi diperlakukan sebagai persoalan kebijakan publik yang rasional dan terbuka untuk diuji, melainkan sebagai doktrin politik yang harus diterima. Logika yang dibangun sangat reduksionis impor BBM dianggap sebagai sumber utama kelemahan ekonomi nasional, sehingga solusi yang ditawarkan adalah menggantinya dengan biodiesel sawit dalam skala masif. Padahal krisis energi Indonesia tidak hanya soal impor, melainkan soal ketergantungan pada sumber energi kotor, tata kelola yang timpang, serta dominasi segelintir korporasi dalam rantai pasok energi. Menjawab problem struktural ini dengan menanam sawit di Papua adalah jalan pintas yang ideologis, bukan solusi strategis ya. Saya sangat suka yang tulisan ini teman-teman, tulisan yang mengkritik ya kebijakan Pak Prabowo. Tapi disclaimer dulu ya, ketika ada seseorang yang mengkritik pemerintahan itu bukan berarti benci terhadap pemerintahan. Jadi saya sangat kritik sekali ketika ada orang mengatakan kepada orang yang mengkritik pemerintahan sebagai anak apa, oh ini anti pembangunan, oh ini berharap presidennya Anies. Kita tidak lagi sedang pilpres teman-teman ya. Kita sangat mengharapkan. Jadi kritik itu sebagai sebuah harapan kepada pemerintahan. Gitu yuk. Kritik adalah pengawasan masyarakat sipil terhadap kepemerintahan, dan ini perlu untuk kemudian membangun Indonesia bersama-sama gitu loh. Lebih problematik lagi, pendekatan ini menempatkan alam sebagai instrumen kekuasaan. Hutan diperlakukan sebagai cadangan logistik negara, bukan sebagai sistem kehidupan yang memiliki batas ekologis. Ketika swasembada energi dijalankan dengan cara ini, yang lahir bukan kedaulatan, melainkan bentuk baru kolonialisme internal. Pusat menguasai, daerah menanggung dampak. Aduh ya Allah, sangat tidak manusiawi sekali. Apakah kemudian pemerintah kita tidak memikirkan ini gitu loh? Masa sih ya Allah, kita lihat korban Sumatera yang 14 hari tidak ada listrik, sulit makan, tidak ada air bersih. Apa itu tidak cukup untuk menjadi pembelajaran bagi pemerintah agar tidak ada lagi pembabatan hutan, deforestasi atas nama investasi, atas nama pengelolaan untuk menumbuhkan, untuk menghasilkan BBM? Kita harus fair, harus objektif.
gitu loh. Melihat bagaimana dampaknya, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, kata ilmu usul fikih gitu ya. Kalau dalam literatur pesantren sudah sangat masyhur ya dengan kaidah itu. Papua dalam logika pengorbanan nasional. Kita lanjut baca teman-teman. Papua terus-menerus hadir dalam imajinasi pembangunan nasional sebagai ruang kosong, tanah luas yang belum dimanfaatkan, hutan lebat yang dianggap menganggur. Cara pandang inilah yang membuat gagasan sawit di Papua terasa sah bagi elit di Jakarta. Padahal Papua adalah benteng ekologis terakhir Indonesia, sekaligus ruang hidup masyarakat adat dengan sistem pengetahuan dan pangan yang telah teruji selama ratusan tahun. Menanam sawit di Papua berarti memaksakan model ekonomi monokultur ke dalam ekosistem yang rapuh. Banyak wilayah sasaran berada di lahan basah dan gambut yang secara ilmiah tidak cocok untuk perkebunan skala besar. Pengeringan gambut demi sawit bukan hanya kesalahan teknis, tetapi tindakan anti sains yang berpotensi menciptakan krisis ekologis permanen, kebakaran, banjir, dan pelepasan emisi karbon dalam skala yang sangat masif. Dari sisi sosial, ekspansi sawit hampir selalu identik dengan konflik agraria. Hak wilayah masyarakat adat sering direduksi menjadi formalitas administratif. Ketika negara menetapkan proyek strategis nasional dan mengerahkan aparat keamanan, ruang deliberasi publik menghilang. Dalam situasi seperti ini, Papua tidak dibangun. Papua sedang tidak dibangun, ya, melainkan dikorbankan demi memenuhi ambisi energi yang dirumuskan jauh dari tanah dan hutan mereka. Ini sangat-sangat tidak manusiawi dan kejam bagi masyarakat Papua tentunya ya. Dalam situasi seperti ini, Papua tidak Yang paling mengkhawatirkan dari gagasan sawit di Papua adalah kenyataan bahwa ia bukan satu-satunya pilihan. Karena Papua bukan satu-satunya pilihan, Pak Prabowo. Negara memiliki banyak alternatif untuk membangun kedaulatan energi tanpa membuka hutan baru. Ya, semoga ini menjadi pertimbangan Bapak Prabowo agar tidak lagi membuka perkebunan sawit yang baru, ya, mengorbankan hutan di Papua yang itu nanti akan sangat potensial terjadi bencana di sana, gitu loh. Jadi semoga ini menjadi pertimbangan dan rencana atau wacana yang dilakukan oleh pemerintah untuk kemudian menanam sawit di Papua segera digagalkan. Semoga teman-teman ya. Baik, itu saja, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.